Adi Cerita Tanda Pagar, Martial World, Chapter 8. Qin Xingxuan. Lin Ming juga tertawa dan berkata, itu benar, kita akan membuat percikan besar. Namun, Anda perlu berhati-hati saat keluar dalam beberapa hari ke depan. Petik 2. Nen, maksudmu Wang Yigao. Petik 2. N, dia pasti akan membalas dendam. Dia tidak akan melakukannya secara terbuka, melainkan secara rahasia. Ini adalah jembatan yang harus kita lewati, nada suara Lin Ming turun saat dia mengatakan itu. Jika Wang Yigao menjatuhkan masalah ini di sini dan sekarang, maka semuanya akan berakhir. Namun, jika dia secara diam-diam berkonspirasi melawan mereka atau mengirim pembunuh untuk menargetkan mereka, maka Lin Ming tidak ragu memberikan Wang Yigao rasa obatnya sendiri. Secara alami, Lin Ming lebih suka tidak harus menggunakan tindakan seperti itu. Lagi pula, ayah Wang Yigao adalah tuan tentara pertahanan untuk Sky Fortune City. Setelah kejadian seperti itu ditemukan, semuanya akan berakhir buruk. Pameran diadakan di pinggiran Sky Fortune City, tempat ini adalah tempat transaksi bisnis terbesar dilakukan. Akan ada satu pertemuan puncak yang diadakan setiap tahun. Di pekan raya ini, bahkan para ahli bela diri dari kerajaan tetangga akan datang untuk mencari dan membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Saat Lin Ming tiba di pintu masuk ke pekan raya, dia terkejut ketika dia mengamati kerumunan yang ramai orang dan banyaknya barang yang dipamerkan. Ini adalah tempat kemewahan, dunia untuk para bangsawan dan tuan. Tidak akan mengejutkan melihat stager kondensasi puls bergerak secara acak di sekitar kerumunan orang. Saat Lin Ming mengamati pergerakan kerumunan, gangguan terjadi di antara mereka. Lin Ming menoleh untuk menyaksikan dan terkejut menemukan kereta putih mewah yang ditarik oleh kuda yang tiba di pintu masuk ke pameran. Kuda-kuda yang menarik kereta semua adalah tipe yang sama berharganya, kuda salju drakonik. Kuda-kuda ini memiliki kecepatan dan daya tahan yang hebat. Salah satu dari mereka bisa mendapatkan hingga 10.000 emas di harga. Lupakan tuan muda dari keluarga kaya, bahkan tuan muda dari keluarga besar pun tidak akan mau membelinya. Saat ini, Lin Xiaodong angkat bicara. Apakah kamu melihat lambang yang menggambarkan seorang kesatria dengan tombak emas di kereta? Itu kereta Marshal Quarters. Petik 2. Marshal Quarters. Maksudmu Marshal Qin? Tanya Lin Ming. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Hanya ada satu Marshal di seluruh Sky Fortune Kingdom. Petik 2. Dalam struktur militer Sky Fortune Kingdom, posisi seorang kapten dari 10.000 orang adalah pencapaian besar. Selanjutnya adalah posisi mayor. Di atas mayor adalah kolonel, di atas kolonel adalah jenderal. Akhirnya, di atas jenderal adalah marsekal. Di seluruh Sky Fortune Kingdom, hanya satu orang yang berhasil mencapai posisi marsal selama 80 tahun terakhir. Sejumlah warga Sky Fortune Kingdom mungkin tidak tahu nama kaisar saat ini. Namun, mereka semua tahu nama marsekal. Pelindung kerajaan, Marsekal Agung Qin Xiao, 80 tahun yang lalu, Sky Fortune Kingdom menderita invasi yang dipimpin oleh kerajaan Sun Timur. Tak terhitung nyawa yang hilang dan keluarga kekaisaran harus berlindung di selatan. Qin Xiao adalah satu-satunya yang tetap tinggal. Memerintah pasukan Qin Army-nya, ia menyumbangkan perbuatan berjasa dalam suksesi, merebut kembali tanah yang hilang dan menyelamatkan populasi utara yang dalam kesulitan besar. Setelah 3 tahun, pasukan Qin akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Sun Timur. Ibu kota dipindahkan dan Qin Xiao diberi gelar Marsal pada tahun yang sama. Pada saat yang sama, para veteran militer diorganisasi untuk mendirikan Sky Fortune Martial House. Karena fondasi mereka yang terbatas, Sky Martial House tidak dapat bersaing dengan Seven Martial House yang didirikan oleh klan tingkat 3, Lembah 7 Mendalam. Namun, Sky Fortune Martial House juga berfungsi sebagai akademi militer untuk Sky Fortune Kingdom. Mereka yang masuk militer setelah lulus dari Sky Fortune Martial House tentu akan dapat mencapai posisi yang baik. Adapun Qin Xiao, dia adalah kepala kehormatan rumah peruntungan Sky Fortune Martial House. Kultivasi bela dirinya telah mencapai tahap pasca surgawi, fase tengah. Untuk seniman bela diri rata-rata, tahap pasca surgawi dan orang-orang di luar tahap kondensasi pulsa adalah sesuatu yang terlalu jauh. Saat ini, kereta telah berhenti dan Lin Ming menghirup dalam-dalam. Tirai kereta itu didorong ke samping dan Lin Ming menjadi terkejut. Orang yang muncul adalah seorang wanita muda. Melihat wanita muda itu, Lin Ming merasa terkejut sementara mata Lin Xiaodong terpaku lurus padanya. Apa keindahan yang bisa menjatuhkan kerajaan? Ini dia. Wanita muda itu mengenakan gaun putih, rambut hitamnya turun ke pinggangnya, kulitnya berkilau dengan kilau batu giok yang indah, penampilannya sama memesona seperti bulan purnama, matanya bersinar seperti air musim gugur. Dia memiliki hidung yang terangkat, dagu lancip dan leher seperti giok ramping. Tidak ada kekurangan yang bisa dilihat orang. Selain itu, ia memancarkan aura kebijaksanaan dan kemurnian, menyebabkan pemikiran yang tak terhindarkan masuk ke dalam pikiran orang-orang yang menatap mereka, kecantikan yang tiada taranya. Dikawal oleh pengawal dan pelayannya, wanita muda itu keluar dari kereta dan pergi ke pameran.
Kemanapun dia pergi, akan tampak seolah-olah banyak warna menyala di daerah itu dan bunga persik akan mekar. Adapun wanita muda itu, dia tampak menari-nari di dalam gambar yang indah ini, membuat semua orang melihatnya tersesat dalam lamunan. Semua mata tertuju padanya. Gerbongnya yang menelan biaya puluhan ribu emas, kecantikannya yang spektakuler, keluarga Qin yang telah bertahan selama lebih dari 80 tahun, salah satu dari faktor-faktor ini sudah cukup untuk menjadikannya pusat perhatian. Tidak sampai wanita muda itu menghilang dari pandangannya bahwa Lin Xiaodong bersedia untuk mengalihkan pandangannya, tatapan keengganan terukir di wajahnya. Lin Ming bertanya, siapa dia? Apakah Anda mengenalnya? Lin Xiaodong menjawab, aku memang mengenalnya, tetapi dia tidak mengenalku. Dia adalah cucu Qin Xiao, Qin Xingxuan. Benar-benar, sempurna. Sambil menjelaskan, Lin Xiaodong memuji. Lin Ming hanya memberi, oh. Dia agak menebak identitasnya dan hanya bertanya tanpa motif. Dengan demikian, dia tidak terlalu terkejut. Lin Xiaodong melirik Lin Ming dan tersenyum saat dia melanjutkan. Gadis itu adalah talenta bela diri kelas 6. Apa? Lin Ming tercengang. Bakat kelas 6. Apakah Anda yakin? Petik 2. Bakat tertinggi yang Lin Ming lihat sebelumnya adalah kelas 4. Adapun bakat kelas 5, tidak ada satupun di Green Mulberry City. Mungkin orang-orang ini memang ada di Sky Fortune Kingdom, tetapi jumlah mereka pasti akan terbatas. Namun, dia baru saja diberitahu bahwa wanita muda yang baru saja lewat adalah bakat kelas 6. Baginya, ini hanyalah fakta yang tak terbayangkan. Lin Xiaodong sudah mengharapkan reaksi ini dari Lin Ming dan berkata, aku berkata, Brother Ming, tidakkah kamu berpikir bahwa dibandingkan dengan talenta marsial kelas 6, penampilannya bahkan lebih menakjubkan? Lin Ming menjawab, aku pikir bakatnya bahkan lebih menakjubkan, bakat kelas 6. Ini tidak pernah terdengar. Omong-omong, tahap seni bela diri apa dia? Petik 2. Lin Xiaodong mengangkat bahu. Aku tidak tahu tentang itu. Tapi, pasti tinggi sekali. Mengingat dia berbakat dengan talenta tinggi dan juga lahir dalam keluarga yang hebat, latihan fisik tahap keempat atau kelima mungkin tidak mengejutkan. Namun, Saudara Ming, mengapa Anda hanya bertanya tentang hal-hal seni bela diri ini? Setelah melihat kecantikan yang begitu sempurna, bukankah hatimu tergerak sama sekali? Petik 2. Pertanyaan itu mengejutkan Lin Ming. Dia tidak terbuat dari kayu. Seorang wanita yang adil dicintai oleh semua pria, dan Qin Xingxuan memang sempurna. Namun, setelah apa yang terjadi dengan Lan Yunyu, Lin Ming memahami bahwa keluarga yang penuh kasih yang dapat bertahan selamanya hanya dapat dicapai setelah ia memiliki kekuatan yang cukup. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, pengejaran seperti itu tidak ada artinya. Berbalik, dia bertanya, mengapa? Apakah kamu menyukainya? Petik 2. Nah, aku hanya pengagum. Gadis ini sangat jauh dariku, aku tidak bisa berpikir seperti itu. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang di Sky Fortune City berharap menjadi orang yang beruntung, namun, tidak satupun dari mereka yang layak. Gadis ini pasti akan memasuki klan sejati di masa depan, seperti 7 lembah mendalam. Dia sudah lama menjadi murid inti dari Seven Martial House mendalam. Manusia seperti kita tidak bisa berharap untuk mencocokkan orang seperti dia. Tapi, yang membuat saya paling cemburu adalah kenyataan bahwa dia juga seorang master prasasti. Petik 2. Master prasasti. Lin Ming tidak memiliki banyak pemahaman terhadap profesi unik tertentu. Secara umum, profesi unik ini memiliki permintaan yang tinggi dalam kualifikasi dan jumlah orang yang memegang profesi itu kecil. Jumlah uang yang dihabiskan untuk profesi itu juga jauh lebih kecil, sebanding dengan gerimis ketika ditempatkan di samping biaya yang diperlukan untuk budidaya seni bela diri. Master prasasti dapat menggunakan bahan-bahan khusus untuk mengukir susunan dan simbol atas senjata. Mereka dapat memperkuat peralatan dengan mengukir simbol di atasnya. Profesi ini membutuhkan talenta tingkat tinggi dan kekuatan jiwa yang kuat. Tapi, begitu seseorang menjadi master prasasti, mendapatkan uang akan semudah makan dan minum. Petik 2. Sayangnya, sebagian besar seniman bela diri tidak akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan profesi ini. Bahkan jika mereka memiliki bakat, mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan dalam latihan mereka karena latihan itu akan melibatkan terlalu banyak materi. Secara alami, jumlah uang itu hanya gerimis bagi keluarga Qin. Dikatakan bahwa pencapaian Qin Xingxuan dalam teknik prasasti telah mencapai tingkat tinggi. Dia tak tertandingi di antara teman-temannya dan bahkan bisa mengalahkan banyak dari generasi yang lebih tua. Petik 2. Lin Xiaodong telah menerima pendidikan formal di Martial Way, sehingga mengarah ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan dengan Lin Ming. Saat dia menjelaskan dengan fasih, dia tiba-tiba menyadari bahwa Lin Ming menundukkan kepalanya seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Kakak Ming, kau Ming tidak merasa terangsang, kan? Nah, mengingat betapa cantiknya surgawi itu, ini normal. Petik 2. Tidak ada, Lin Ming melambaikan tangannya. Jadi, itulah yang terjadi.
Arai, prasasti, ukiran, berbagai simbol dan karakter misterius, senjata sederhana yang memancarkan atmosfer kuat yang berada dalam fragmen jiwa, semuanya berkaitan dengan prasasti. Ternyata item-item itu yang dia telah sementara diabaikan sebenarnya memiliki nilai tinggi. Tanda pagar sampai jumpa di chapter berikutnya.